Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi yuk, ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, gerak ke kanan yuk. Di kiri kau sekarang ada, ke kiri. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. oh haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita katakan kita mau datang ke Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak
hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven. Shalom, selamat bertemu kembali adik-adik saudara semua dalam Bible Study for Kids. Kembali hari ini kita akan belajar. Sebelumnya kita doa lebih dulu ya. Terima kasih buat Bapak yang baik, Bapak yang dalam surga, yang sudah memberi kesempatan buat kami sehingga kami bisa belajar kembali akan firman-Mu, akan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau menguasai setiap kami, baik kami pembicara maupun anak-anak yang mendengar, saudara-saudara yang mendengar, biar Engkau urapi setiap kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami menyimpan, melakukannya sehingga kami tumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau. Kalau ada kuasa-kuasa gelap Tuhan yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, biar kami boleh Tuhan segala pekerjaan itu dipatahkan, dihancurkan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, saudara-saudara, kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau di dunia kita sering menjumpai atau banyak orang yang mudah berjanji, tapi juga mudah mengingkari. Artinya tidak ditepati. Ya. Pagi tahu, sore tempe, ya bahkan ada istilah pepatah dunia yaitu memang lidah tidak bertulang, artinya cuma ngomong doang, mudah berjanji tapi tidak pernah menepati, selalu ingkar janji, sehingga banyak orang yang mengalami kepahitan, kekecewaan, lalu bertengkar dan sebagainya, sehingga banyak kerugian karena orang-orang yang tidak mau menepati janji. Ya, bagaimana dengan kita? Biar kita malam ini mau belajar tentang perjanjian melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak mudah berjanji lalu tidak menepati. Ya, tema malam ini yaitu make a covenant, artinya membuat satu perjanjian. Ya, kita baca ayat masnya yaitu Kejadian 31 ayat 44 dan 45. Oleh sebab itu, maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Lalu 45, kemudian Yakob mengambil suatu batu dan didirikannya menjadi tugu. Ya, mari kita mengikat perjanjian antara aku, Laban dengan Yakob, atau Bapak Yakob dengan Bapak Laban. Ya, kalau kita sehingga terjadi perjanjian, apa yang dijanjikan itu yaitu tentang batas kehidupan mereka. Nanti kita akan lihat ya. Yang pertama yaitu kita melihat latar belakang dari perjanjian ini ya. Latar belakangnya, kenapa kok sampai Yakob itu membuat perjanjian dengan Bapak Laban atau Bapak Laban dengan Bapak Yakob ini ya, membuat suatu perjanjian, padahal mereka itu hubungannya anak dengan mertua ya. Karena kita lihat yang pertama latar belakangnya ya, sehingga timbulnya perjanjian ini ya. Dalam Kejadian 29 ayat 25 demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakob kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rachel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?
Jadi yang pertama membuat perjanjian itu terjadi karena latar belakang penipuan Laban kepada Bapak Yakub ya. Ketika Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya atau rumah ibunya sendiri lalu pergi ke Laban. Di sana dia bertemu dengan Rachel, anak Bapak Laban ya. Dan Yakub ini jatuh cinta kepada Rachel dan Bapak Laban tahu. Lalu Bapak Laban berkata, "Hei Yakub, aku akan memberikan Rachel kepadamu sebagai istri, tapi bekerjalah kepadaku 7 tahun." Dan itu disepakati 7 tahun bekerja, mungkin tanpa gaji ya, karena sudah diberikan Rachel sebagai istrinya. Yakub bekerja dengan giat seperti berapa hari saja karena sukacita. Nah, pada hari hanya pada pernikahan itu maka ditipulah Yakub ini oleh Bapak Laban. Bukan Rachel yang diberikan tetapi Lea. Sebab itu Bapak Yakub marah. "Kenapa kamu menipu aku?" Ya, ini latar belakang yang pertama. Kita melihat latar belakang yang kedua yang membuat mereka sehingga terjadi perjanjian yang besar menurut Tante ya. Kejadian 31 ayat 7. "Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku." Yang kedua yaitu Yang kedua yaitu Yakub ini kerja sama Bapak Laban. Mungkin juga ada perjanjian upah. 1 bulan berapa mungkin. Ya, tidak disebutkan, tapi pasti ada perjanjian. Karena apa? Karena lalu Yakub berkata kepada istrinya, "Bapakmu beda dengan dulu. Bahkan upahku loh selalu diubah-ubah. Jadi ditipu. Mungkin janjinya 100, lalu cuma dibeli 50. Bulan depannya janjinya 100, diberi 70. Tidak pernah dipenuhi. Sebab itu Yakub berkata, 10 kali upahku itu diubah-ubah oleh bapakmu semaunya sendiri." Berarti tidak tepat janji, ingkar janji. Sebab itu dalam Kejadian 31 ayat 44 sampai 45 terjadilah satu perjanjian yang mengikat baik Bapak Laban maupun Bapak Yakub. Karena apa? Karena Yakub merasa sudah ditipu oleh Bapak Laban, sehingga waktu dia mau pulang ke rumahnya sendiri dengan membawa ternak yang banyak, maka mereka berjanji 3 hari perjalanan kamu tidak bisa melewati batu yang sudah didirikan oleh Yakub sebagai tugu kesaksian. Tidak boleh lewat. Laban tidak boleh melewati itu masuk ke wilayahnya Yakub, atau Yakub tidak bisa melewati batas ini masuk wilayahnya Bapak Laban. Terjadi sampai seperti itu. Karena apa? Yakub merasa ditipu ya, latar belakangnya seperti itu. Sekarang kita akan lihat apa itu perjanjian. Menurut KBBI artinya yaitu persetujuan tertulis atau tidak yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih yang masing-masing berjanji mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Jadi ada persetujuan baik tertulis atau tidak, 2 orang atau lebih. Contohnya ya, teken kontrak kerja. Nah, itu kan ada satu teken kontrak kerja melalui badan hukum antara pemilik perusahaan dengan pegawainya. Misalnya, kalau kamu tidak masuk 1 hari dipotong sekian dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu persetujuan yang dilakukan oleh 2 atau lebih, masing-masing mentaati isi dari persetujuan itu ya. Itu perjanjian, artinya membuat perjanjian. Sekarang kita melihat apa sih tujuan dibuat perjanjian itu. Seperti Bapak Yakub dengan Bapak Laban. Apa enggak cukup cuma ngomong tok? Ya wes, kamu sekarang bisa sana, enggak apa-apa. Nanti kita kadang-kadang bisa berkunjung. Kok sampai seperti itu? Ya, itu karena apa? Karena sepihak melanggar perjanjian itu. Jadi dibuatlah perjanjian dengan tujuan yaitu masing-masing melindungi haknya ya. Jadi tidak mudah tertipu karena sudah ada perjanjian. Yang kedua, mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar karena
pihak yang lain tidak menepati janji atau ingkar janji atau tidak lagi diperdulikan, ya dilanggar saja, itu bisa membuat kerugian. Sebab itu dibuatlah satu perjanjian, ya, karena tujuannya untuk melindungi hak dan mencegah kerugian yang lebih besar, ya. Itu tujuannya atau buat perjanjian, ya. Sekarang kita yang melihat poin yang selanjutnya, yaitu cara membuat perjanjian. Jadi antara dua pihak ini harus ada caranya bagaimana membuat perjanjian. Yang pertama harus tulus, ya, tidak ada keculasan, tidak ada trik-trik di belakangnya, tidak ada maksud untuk tidak ada maksud untuk menggelapkan uang perusahaannya. Kalau ini terjadi dua perusahaan, ya, jadi jelas harus ada ketulusan, ya. Memang kita punya tujuan yang sama sehingga mengikat perjanjian, mungkin dalam kontrak kerja atau buka perusahaan bersama, itu perlu, ya, ada surat perjanjiannya, buat satu perjanjian, ya. Terus yang kedua caranya yaitu penuh kehati-hatian, ya, penuh perhitungan. Jangan buat perjanjian itu tergesa-gesa. Umumnya orang itu membuat perjanjian tergesa-gesa lalu tidak menepati janjinya, ya. Kita nggak perlu seperti itu, tapi kita perhitungkan, kita pikirkan masak-masak apakah ini memang kerjasama ini atau perjanjian yang kita buat ini betul-betul saling menguntungkan, tidak merugikan. Ya, yang ketiga yaitu bila perlu harus ada badan hukumnya, misalnya memakai notaris, ya, pengadilan, surat nikah itu ada di pengadilan. Terus kalau misalnya mau kerjasama jual beli rumah, itu dibuat di notaris perjanjiannya. Berapa fee, berapa pajak, berapa ini dan sebagainya, atau dibayar langsung atau dicicil, itu semuanya ada tertulis, ya. Lebih kuat ada badan hukumnya. Kalau sepihak melanggar bisa kena sanksi hukum, ya. Ini yang dibuat di dalam dunia, ya. Cara-cara untuk membuat perjanjian. Yang lebih penting adalah bertanya-tanya kepada Tuhan, ya. Dalam 1 Tawari 16 ayat 11 kita baca, ya. 1 Tawari 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya yang wajahnya selalu. Dalam terjemahan lama lebih jelas, ya. Bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuasanya dan carilah hadiratnya selalu, ya. Jadi yang paling baik itu selain ada badan hukum, ada ketulusan, ada kehati-hatian, ada perhitungan yang matang, itu juga bertanya-tanyalah kepada Tuhan. Jangan membuat sesuatu masalah atau sesuatu ikatan perjanjian itu tanpa bertanya-tanya kepada Tuhan, ya. Bertanya-tanyalah kepada Tuhan supaya kita tidak mengalami kerugian atau kita tidak mengalami penipuan dan sebagainya. Itu sangat penting. Sebelum mengadakan perjanjian, bertanya-tanyalah kepada Tuhan. Tuhan, saya mau buat usaha baru dengan si A si B, apakah menurut Tuhan ini jalan seperti yang Tuhan kehendaki? Bertanya-tanya Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak bertanya-tanya sama Tuhan, lalu kita membuat satu ikatan perjanjian, baik itu perdagangan, pernikahan, hak suami istri dan sebagainya, itu kalau kita membuat satu perjanjian lalu tidak ditepati, itu sangat merugikan, ya. Kalau kita bertanya-tanya kepada Tuhan, itu jauh lebih baik. Tentang jodoh, tentang pernikahan, ya, kita tanya sama Tuhan, apakah ini jodoh saya? Ingat firman Tuhan mengatakan dalam dalam Korintus, terang dan gelap itu tidak bisa berjodoh. Apa mengena antara Allah dan berhala? Tidak bisa, ya. Cari jodoh di dalam Kristus. Orang yang takut Tuhan, sama-sama takut akan Tuhan. Maka itu buat kita, buat ikatan dalam rumah tangga, perjanjian di pengadilan, bahwa ini sudah resmi jadi suami istri. Bertanya-tanya Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang tidak pernah bertanya-tanya Tuhan, terlalu tergesa-gesa, terlalu emosi, ya, terpancing emosinya sehingga tergesa-gesa lalu buat perjanjian. Ternyata dia ditipu, sesudah janji tidak bisa dibatalkan, ya, di hadapan Tuhan tidak bisa dibatalkan perjanjian itu, ya. Kita baca dalam Yosua, ya, Yosua 9 ayat 15.
Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka, bersumpah demi nama Tuhan, dalam nama Tuhan, sehingga terjadi satu ikatan perjanjian yang kuat, tidak bisa dibatalkan sepihak. Kalau dibatalkan maka sepihak itu akan dihukum oleh Allah. Yusak waktu itu kedatangan orang Gibeon. Mereka tidak bertanya-tanya kepada Tuhan, ya, tidak bertanya-tanya, lalu mengadakan perjanjian. 14-nya, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Waktu orang Gibeon ngomong, aku bangsa yang lemah, mohon dilindungi, janjilah, bersumpahlah demi nama Allah bahwa engkau akan melindungi aku, tidak membunuh menumpas bangsaku. Lihat, aku berangkat, rotiku masih segar, sepatuku baik, sekarang sudah buruk lapuk semuanya, sepatuku sudah sobek-sobek. Kenyataannya seperti itu, tapi sayang Yusak tidak tanya sama Tuhan, apakah bangsa ini benar, tidak menipu saya. Tidak bertanya, mereka lalu mengambil keputusan, mungkin karena jatuh kasihan, lihat, waduh iya ya, rotinya sudah berjamur, kakinya, kasutnya sudah lubang-lubang semua, bajunya sudah banyak tambalannya, berarti dia sudah melakukan perjalanan yang jauh, sebab itu perlu kita tolong. Akhirnya mereka mengadakan ikatan perjanjian. Tetapi perjanjian itu salah karena tidak bertanya-tanya, tidak melalui keputusan peneguhan daripada Allah. Selang 3 hari mereka muncul semuanya. Loh, kamu kok berarti orang di sekitar kita? Ya, kami menipu. Karena Pak, kami takut ditumpas. Karena Yusak sudah bersumpah, sudah berjanji, tidak boleh ditumpas orang Gibeon itu. Ketika Saul memerintah, lalu dia menumpas bangsa Gibeon, karena Saul semangat untuk Allahnya, ditumpas mereka, terjadilah hukuman. Ya, itu tertulis dalam 2 Samuel 21 ayat 1. Kita baca aja. Efeknya dari kesalahan Yusak ini sampai kehidupan raja-raja itu berapa puluh tahun, saudara? Ratusan tahun. Ya, kita baca dalam 2 Samuel 21 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Ingat, yang buat perjanjian itu Yusak, di zamannya Yusak. Ya, di zamannya para nabi-nabi Yusak, hakim-hakim, ya toh? Itu dibuat perjanjian. Lalu tidak boleh bersumpah, tidak boleh membunuh orang-orang Gibeon. Tetapi waktu Raja Daud membunuh itu, maka hukuman itu terjadi kelaparan. Dan waktu Daud bertanya kepada Tuhan, karena itu adalah efek akibat dari Saul membunuh orang Gibeon. Sedangkan orang Gibeon sejak zamannya Yosua sudah berjanji tidak boleh ditumpas. Karena kesalahan tidak bertanya-tanya dengan Tuhan, melakukan perjanjian, ikatan perjanjian, padahal itu ikatan besar antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, yaitu bangsa Israel dengan bangsa Gibeon. Adik-adik, saudara-saudara, jangan mudah berjanji lalu tidak ditepati, suka ingkar. Oh enggak apa-apa, sorry ya, janji lalu diingkari. Apalagi orang yang mau hutang. Wah, janjinya muluk-muluk, 1 bulan, 1 minggu saya bayar. Tapi sesudah waktunya nggak dibayar, malah mereka ngacir. Kalau ditagih marah-marah, lucu sekali. Orang yang nagih uangnya sendiri dia marah-marah. Tapi waktu pertama, waduh manis-manis. Sehingga apa? Terjadilah penipuan. Ya, kita nggak boleh, nggak perlu. Jangan mudah berjanji. Jangan mudah berjanji mungkin dengan teman sekelas, mungkin dengan orang tua. Wah, saya kalau seperti ini, janji. Mama akan saya beginikan, jangan. Ya, lebih baik tidak usah janji, tapi bertanya-tanya terus dengan Tuhan. Ya, ini membuat jauh lebih baik daripada timbul kesalahan. Ya, kita akan lihat selanjutnya. Poin yang selanjutnya itu, dengan siapa kita akan berjanji? Ya,
Dengan siapa kita akan berjanji? Yang pertama kita akan lihat yaitu dengan sesama manusia. Ya, antara orang tua dengan anak misalnya. Nanti kalau kamu belajar yang rajin, kalau kamu naik kelas dengan nilai yang baik, mama berikan hadiah. Apa yang kamu minta? Kamu suka apa? Tak berikan hadiahnya. Janji mama, janji. Wah, anaknya senang. Ya toh? Janji antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua. Ya, mungkin berapa banyak janji orang tua dan berapa banyak yang sudah ditepati, tapi ada juga yang tidak bisa ditepati biar anak-anak bisa memaafkan. Ya, baik orang tua bisa memaafkan. Ya, karena apa? Masih ada banyak kekurangan. Kadang-kadang sudah berjanji tapi tidak ditepati. Tapi bukan berarti orang tuamu itu mudah berjanji, mengumbar perjanjian lalu tidak ditepati, enggak. Ya, kadang-kadang ada masanya mungkin sulit sehingga tidak ditepati atau ditunda untuk menepati janjinya itu. Tapi nggak usah kecewa, nggak usah marah. Ya, dengan teman mungkin ya, dengan sesama teman kita janjian, nanti ya kita mau ibadah ya Sabtu. Kaum muda misalnya, atau minggu kita janji-janjian melalui WA atau telepon, minggu datang ya, kita sama-sama datang sekolah minggu. Ini baik ya, ini senang ya, kita lakukan senang. Itu juga ada contohnya dalam 1 Samuel 42 tentang Yonatan dengan Daud. Ketika Yonatan melihat Daud, dia langsung hatinya itu senang, langsung mengikat janji. Yuk kita janji ya, sampai satu perjanjian yang diikat oleh mereka. Kalau besok Yonatan ngomong sama Daud, ya Daud, kalau aku tahu bahwa engkau yang dipilih Allah untuk menjadi raja menggantikan ayahku, tapi kalau kamu besok jadi raja, ingatlah aku. Ayo kita mengadakan perjanjian sampai turun temurun, engkau akan memelihara keluargaku. Yonatan ya, anaknya Saul, dan Daud berjanji dengan Yonatan mengikat satu perjanjian, buat satu perjanjian itu, dan itu ditepati oleh Daud. Ketika Daud menjadi raja, maka anak-anaknya dari Yonatan itu dipelihara oleh Daud. Ini sesuatu yang indah ya, janji dan ditepati ya, baik antara teman, antara orang tua, dan juga mungkin untuk suatu usaha baru, mungkin buat resto bersama 2-3 orang sahabat kita dengan sahabat kita, buat satu resto, mau buka resto bersama atau buka usaha apa saja bersama, itu perlu mengikat satu perjanjian ya. Ini ada badan hukumnya ya, melalui notaris atau melalui notaris, sehingga ada badan hukumnya, ada kekuatan hukumnya ya. Mungkin janjinya dengan modal 100 juta 3 orang, nanti keuntungannya berapa juga dibagi sama setelah pengeluaran baik listrik, semua itu semua ditulis. Itu namanya membuat satu perjanjian untuk berdagang ya. Ini janji dengan manusia ya. Kita melihat selanjutnya, janji dengan siapa kita harus berjanji, yaitu dengan Allah. Adik-adik, saudara-saudara, kita sudah tahu, pasti tahu bahwa Allah ya, kalau kita melihat semua Alkitab ini isinya hampir seluruhnya ada banyak janji-janji Allah, dan dari pihak Allah kalau dia berjanji, janjinya itu kekal. Mungkin Allah berjanji 2000 tahun yang lalu. Saat ini juga itu janjinya berlaku. Mungkin Allah berjanji zamannya Abraham, jauh ya, mungkin 6000 tahun yang lalu. Itu sampai hari ini tetap berlaku. Bangsa yang Abraham memberkati bangsa yang diberkati oleh Allah. Kalau dikutuk, maka Allah juga mengutuk. Jadi itu orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk, orang yang memberkati Abraham akan diberkati. Itu janjinya Allah. Dan sampai hari ini pembelaan itu terjadi ya. Janji Allah itu janji yang kekal. Janji Allah itu janji ya dan amin. Dan janji Allah itu pasti digenapi ya. Kita baca satu ayat yang indah ya. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19 ya. Janji Pak Allah pasti ditepati. Aku bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia bersesalan. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini janji Allah. Allah bukan manusia yang mudah berjanji tidak ditepati, tapi Allah adalah Allah yang janji pasti ditepati. Tidak ada dari pihak Allah untuk membatalkan.
Apa yang sudah dijanjikan kepada saudara dan saya itu pasti digenapi. Lambat atau cepat menurut waktunya Allah pasti digenapi. Tapi sebaliknya dari pihak kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dapat kasih karunia-Nya, kita yang sudah dipelihara, dijaga seperti biji matanya, kita bisa membuat satu perjanjian dengan Allah dari dalam hati kita sendiri. Ya, apa yang kita janjikan kepada Allah? Yang pertama, kita melihat Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa perjanjian apa yang kita janjikan kepada Allah melalui hidup kita? Yang pertama yaitu harus tetap menjaga keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan keselamatan ini dibuat main-main ataupun tidak pernah dihargai. Oh, yang penting sekali selamat tetap selamat. Tidak, saudaraku, tidak adik-adik, tidak anak-anak. Tidak ada di dalam Alkitab ditulis sekali selamat tetap selamat, tidak ada. Tetapi yang ada Paulus mengatakan kerjakanlah selamatmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita tetap menjaga keselamatan yang sudah kita peroleh melalui kematian Kristus, melalui kelahiran dan kematian Kristus, melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Kita diselamatkan. Apa artinya diselamatkan? Ditebus dosanya. Dari orang berdosa dijadikan orang benar. Itu keselamatan. Ya. Dan keselamatan ini tidak ada di luar Kristus. Ya. Kita baca ayatnya. Kisah 4 ayat 12 ya. Kisah 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia besar, Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada di luar Kristus ada keselamatan, tidak ada. Hanya di dalam Kristus Yesus saudara dan saya itu dapat keselamatan. Sebab itu kita jaga. Kita patut menjaga keselamatan itu. Keselamatan itu dikerjakan oleh Putra Manusia Yesus dengan mahal harganya, dengan kematiannya di atas kayu salib. Jangan kita jatuh bangun di dalam dosa. Jangan kita tidak peduli dengan karya Putra Manusia Yesus di atas kayu salib. Jangan tukar keselamatan ini dengan apapun yang ada di dunia. Jangan tukar keselamatan ini dengan apapun yang ada di dunia. Ya, tapi kerjakanlah, jagalah baik-baik keselamatan ini. Sehingga sampai pada akhirnya kita juga akan mendapatkan keselamatan itu. Ya, jadi jaga keselamatan. Janji apa yang kita janjikan kepada Allah? Kita berjanji untuk menjaga keselamatan yang sudah kita dapat dari Allah. Tidak kita biarkan dengan sembarangan, tapi tetap kita jaga. Saya selamat karena anugerah, saya selamat karena kasih-Nya. Sebab itu saya yang sebetulnya tidak layak menjadi orang yang selamat, saya akan tetap menjaga keselamatan. Dengan apa kita menjaga keselamatan itu ya? Caranya dengan apa? Kita baca 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22 ya. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya adalah mereka itu lebih buruk daripada semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa ini, anjing kembali kepada muntahnya dan babi yang mandi kembali kepada kubangannya.
Dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Petrus, dengan apa kita menjaga keselamatan itu? Yaitu dengan tidak jatuh bangun di dalam dosa, tidak lagi berbuat dosa, tidak selalu hidup dalam dosa, tidak punya rancangan dalam dosa, tidak biasa punya habit hidup di dalam dosa. Tuhan keras loh memperingatkan, sampai dikatakan anjing kembali kepada muntahnya. Dan babi yang sudah dimandikan itu kembali kepada kubangannya, kotor lagi. Itu bukan bagian kita. Apa yang sudah kita tanggalkan, apa yang sudah kita buang, dosa-dosa perzinahan, dosa perkelahian, dosa iri, benci, dosa pembunuhan, dosa apa saja yang sudah kita buang, kita tanggalkan, ditutup oleh darah Kristus, jangan kita pakai lagi. Dikatakan oleh surat Petrus, itu akan jauh lebih buruk keadaan rohaninya daripada semula yang belum mengenal kebenaran. Orang yang sudah mengenal kebenaran, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sudah mengenal Tuhan, sudah hidup mengenal akan Tuhan. Mari kita mau melakukan setiap perintah Tuhan, supaya hidup kita semakin tumbuh, bukan menjadi bantut lalu berbalik kembali kepada cara hidup lama, kembali kepada sikap-sikap perbuatan hidup lama. Itu menyedihkan, tidak menghargai korban Kristus di atas kayu salib. Itu sangat menyedihkan ya. Biar kita mau jaga keselamatan itu dengan hidup tidak lagi jatuh bangun di dalam dosa. Hiduplah tetap dalam kekudusan, hiduplah tetap di dalam kekudusan, dan mau pikul salib ya, supaya hidup kita ini tetap ada di dalam jalan keselamatan itu. Yang kedua, dengan apa kita menjaga keselamatan itu? Yohanes 15 ayat 5 mengatakan seperti ini, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus kita tidak mampu melakukan semuanya itu. Kalau kita ada di dalam Kristus, ada di dalam perlindungannya, ada di dalam janji-janjinya, ada di dalam hukum-hukumnya, maka kita akan safe, kita akan aman, keselamatan kita akan aman, melekat kepada Kristus, baca firman Tuhan, banyak berdoa, bersekutu dengan saudara seiman, ibadah sungguh-sungguh. Tante yakin orang itu akan kuat dan keselamatan itu akan tetap ada dalam hidupnya. Ya, yang ketiga, dengan apa kita menjaga keselamatan itu? Yaitu dengan pikul salib. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, kita baca Lukas 9 ayat 23, demikian firman Tuhan. Lukas 9 ayat 23, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka itu, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Harus mematikan keinginan daging, harus mematikan nafsu daging. Ingat, kita ditebus itu rohnya, tapi tubuh luar ini pabrik dosa. Kalau roh kita tidak jadi bos yang memerintah, tubuh ini akan memerintah. Sedikit-sedikit jatuh di dalam dosa, seperti kertas ini dilempar, jatuh ke bawah karena kena gravitasi bumi. Manusia juga ditawari dosa dengan rayuan tipu daya iblis sedemikian rupa, kita jatuh di dalam dosa. Karena apa? Karena tubuh ini pabrik dosa. Tubuh ini yang jadi bos hidup kita. Padahal roh kita sudah ditebus, harusnya roh kita jadi bos. Ketika ditawari ada kesempatan, ngerpek ya, nanti kalau nilaimu jelek ya apa? Bingung, waduh nanti takut dimarahin mama, ya harus ikut ngerpek. Kalau manusia rohnya kuat, bosnya akan berkata tidak, biarpun dapat 0, kita salah, nggak belajar, ya nggak apa-apa. Itu yang benar, itu yang harus kita lakukan. Jangan manusia daging ini yang jadi bos, nafsu daging ini. Kalau sudah benci berlebihan, kalau sudah ingin sesuatu berlebihan, ya pokoknya harus, siang malam harus. Kalau sudah nggak seneng, waduh, wajahnya nggak seneng kelihatan sekali, kata-katanya seperti racun, seperti silet menusuk. Itu nggak pikul salib. Itu bukan manusia baru. Itu cara hidup lama. Orang yang seperti ini pasti bukan di pihak Allah. Bagaimana dia bisa mengikat perjanjian dengan Allah? Nggak bisa. Karena apa?
hidupnya, tidak mau mematikan keinginan-keinginan dagingnya, hawa nafsu dunianya, yang ada cuma nafsu, kepinginnya seperti itu. Jangan ya. Jadi ini cara menjaga keselamatan itu ya, supaya kita tetap boleh mendapatkan keselamatan itu ya. Terus bagaimana kita bisa mengikat perjanjian ya, bisa dengan Allah selain perjanjian tentang keselamatan, dan bagaimana cara menjaga keselamatan, apa yang kita janjikan kepada Allah, yaitu kesetiaan. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, Wahyu 2 ayat 10 demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita melihat semuanya itu ya, kita harus setia kepada Tuhan. Setia itu sampai mati. Matius 24 ayat 13 mengatakan, tekun sampai akhir itu diselamatkan ya. Itu penting anak. Kita janji kepada Tuhan. Tuhan sudah janji kepada kita bahwa kalau kita nggak setia, Dia pun tetap setia ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 ya. 2 Timotius 2 ayat 13, di sini keliru adik-adik ya. 2 Timotius 2:13 bukan 5:13 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 24 dikatakan, yang berjanji itu setia. Allah itu setia. Sebab itu kita harus setia. Ya, mengapa kita harus setia? Allah setia. Kalau kita nggak setia, Dia setia. Bagaimana caranya bisa setia kepada Allah yang kita sudah janjikan? Tuhan, aku mau tetap setia. Kalau Yusa dikatakan sekali Allah tetap Allah ya. Dalam Yosua 24 ayat 15, kamu boleh pilih mau beribadah kepada Allah siapa, tapi aku dengan keluargaku, aku hanya akan beribadah kepada Allah. Sekali Allah tetap Allah, sekali Yesus tetap Yesus. Ini sesuatu komitmen, sesuatu janji yang kita janjikan kepada Allah, dan kita komit, continue, terus kita pegang janji ini, bahwa aku akan selamat, aku akan setia Tuhan, aku akan menjaga keselamatan itu, dan aku akan setia kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah setia. Bagaimana caranya kita supaya setia? Yaitu Lukas 10 ayat kita baca Lukas 10 ayat 12. Lukas 10 ayat 12. Ini keliru ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu ya. Isinya seperti itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. All out. Adik-adik, saudara-saudara, mengasihi Tuhan jangan separuh. Separuhnya untuk dunia, jangan. Hati kita full, all out, seluruhnya untuk Tuhan. Baik kekuatan kita, baik akal budi kita, baik kasih kita, baik jiwa kita, kita berikan kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan habis-habisan, all out, dia pasti akan setia. Karena dia sudah melihat kebaikan Allah. Dia sudah melihat janji-janji Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Itu yang sudah Allah kerjakan. Kita berjanji setia kepadanya. Jangan setengah jalan. Mutung ya. Siapa? Yudas. Tinggal garis finish sedikit, dia jatuh. Karena apa? Karena uang. Kristus ditukar dengan uang. Saul di tengah jalan. Dulunya dia penuh dengan Roh Kudus. Dulunya dia orang yang rendah hati. Tapi karena jatuh dalam iri, tidak dibuang berlarut-larut, sehingga Saul mulai dengan roh, berakhir dengan daging. Satu lagi Simson mulai dengan roh, berakhir dengan daging. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, setialah kepada Tuhan. Kasih Tuhan secara keseluruhannya, seluruh hidupmu. Pikirkanlah tentang Allah. Pikirkanlah tentang, apakah nggak boleh sekolah? Ya boleh. Apakah nggak boleh punya cita-cita? Ya boleh. Apa nggak boleh rencana masa depan? Boleh.
kita diberi otak, diberi akal untuk itu. Tapi dahulukan Tuhan, tempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kasih Tuhan secara all out. Maka orang yang seperti ini, dia akan bisa memakai dunia ini seperti tidak memakai. 1 Korintus 7 ayat 31. Jadi tidak cinta kepada dunia, baik dengan segala sistemnya, baik dengan segala kecanggihan teknologinya, gadget apa, kita tidak lagi pusat kita di situ, tapi pusat kita di Kristus. Orang yang mengasihi Tuhan all out itu memakai dunia ini seperti tidak memakai, dan tidak cinta mamon, tidak membandingkan Allah dengan uang. Dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, kita sejajarkan dengan jangan bertuhankan dua, satu mamon, satu Tuhan, satu dibenci, satu dikasihi, dibanding-bandingkan. Jangan. Kita mengasihi Tuhan. Uang adalah fasilitas, berkat dari Tuhan. Tapi yang terutama adalah Tuhan. Orang yang all out mencintai Tuhan pasti setia kepada Tuhan. Ya. Yang selanjutnya, bagaimana kita menjaga supaya kita setia? Yaitu kita baca, punya pengharapan yang teguh di dalam Kristus, ya. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tirai. Kita punya cantolan, sau itu seperti cantolan bagi hidup kita, bagi jiwa kita, yaitu sampai ke balik tirai, sampai dalam kerajaan surga. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus itu yang teguh, sehingga tidak digoyahkan oleh apapun. Masalah, kesulitan, keuangan, iming-iming kejayaan, kesuksesan, itu tidak lagi membuat kita menjadi goyah. Kita punya pengharapan yang teguh, sau yang teguh. Itu orang yang di dalam Kristus, ya, sehingga tidak mudah digoyahkan. Susah, nggak takut. Masalah, nggak takut. Ditawari keuangan, tidak kepingin kalau itu jalannya salah. Karena apa? Mata kita tertuju. Cantolan kita, pengharapan kita itu adalah Kristus. Di sorga. Jadi tujuan kita bukan dunia, tapi sorga. Orang yang seperti ini pasti setia. Pasti setia kepada Tuhan, ya. Jadi kita mau belajar apa yang kita janjikan, yaitu kesetiaan kita dan juga keselamatan kita, jaga keselamatan. Yang ketiga, apa yang kita janjikan kepada Tuhan, yang kita jaga, bisa tetap bersyukur dalam segala hal, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, bisa bersyukur dalam segala hal. Oh, orang yang bersyukur itu tandanya punya iman yang teguh. Kalau Tuhan izinkan masalah itu tidak enak, dia tetap bersyukur. Kalau Tuhan berikan berkat, dia juga tetap bersyukur. Orang yang bersyukur itu menunjukkan iman yang teguh. Orang yang punya iman teguh kepada Kristus, tidak mungkin dia tidak setia kepada Allah. Dia pasti mengikat janji dengan Allah, setia sampai mati. Ya, belajar untuk tetap bersyukur. Jangan suka bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ya, ada berkat bisa memuji Tuhan. Kalau nggak ada berkat dia marah-marah. Ya, itu nggak layak. Tetapi kita senang atau tidak, susah atau tidak keadaan kita tetap bersyukur. Ada satu kesaksian, satu ilustrasi yang bagus. Seorang bapak punya kuda yang banyak, kemudian kudanya lepas. Tetangganya bilang, wah ini bapak orang Kristen. Wah kamu sial loh, kudamu lepas. Tapi dia ngomong, aku bersyukur segala perkara Tuhan yang mengizinkan. Tidak berapa lama dengar, berapa hari kemudian dengar derap kuda yang banyak sekali. Ternyata kudanya yang keluar dari kandang itu membawa kuda liar dari hutan. Bersyukur. Lalu anaknya belajar naik kuda, jatuh, kakinya patah. Kembali tetangganya, wah kamu tidak dilindungi Tuhan, di mana Allahmu? Tetapi bapak ini ngomong, aku bersyukur segala perkara itu seizin Tuhan. Anaknya patah kaki lalu digigit. Tidak berapa lama ada pengumuman, setiap pemuda desa harus pergi berperang karena dibutuhkan oleh negara. Karena kakinya patah, pemuda ini tidak bisa berperang. Lalu semua tetangganya melihat orang yang percaya ini, yang tidak bersungut-sungut, suka bersyukur, ternyata diberkati oleh Tuhan. Jangan mudah bersungut-sungut, jangan mudah mengeluh, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, maka semuanya itu akan Tuhan jadikan. Poin yang terakhir, dengan siapa kita itu berjanji? Ini yang tidak boleh kita kerjakan, yaitu dengan iblis. Ya, kalau kita melihat,
Kita melihat di dunia ini banyak orang yang kepepet ekonominya, banyak orang yang ingin mempertahankan kedudukannya, banyak orang yang apa saja, mereka datang kepada okultisme, mereka datang kepada iblis melalui dunia okultisme, perdukunan dan sebagainya. Minta apa? Minta kesembuhan, padahal itu semu. Minta apa? Sukses, ya bisa iblis bisa memberi, tetapi harganya mahal. Apa yang dilakukan adalah nyawa. Taruhannya itu ikatan janji dengan iblis itu harus dibayar dengan nyawa. Iblis nggak perlu uang, iblis nggak perlu kekayaan kita, iblis perlu nyawa kita. Bahkan anak yang sebagai tumbal, ya karena apa? Mencari kekayaan. Ada banyak contoh di dunia ini, karena dia terdesak daripada miskin. Satu anaknya, mungkin dia punya anak 7, ya wes yang pertama dikorbankan. Dia tahu, dia makan, misalnya anaknya itu dijadikan sepotong daging, makan. Kalau kamu makan, sukses makan ini, kamu akan langsung kaya. Dimakan walaupun daging itu bisa berteriak-teriak, aku ini mama. Tapi dia rela, karena apa? Karena merasa, ya sudah korban satu anak, tapi yang lain bisa diselamatkan, bisa sekolah dengan baik. Jadi hati-hati ya, jangan ada dengan dunia kegelapan, okultisme dan sebagainya. Kita tidak boleh berjanji-janjian, berjinak-jinakan dengan iblis. Mengapa? Yang pertama itu adalah ya ini mencari kekuasaan dan sebagainya. Jadi orang percaya tidak boleh. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 8:44, yaitu iblis adalah bapak pembohong dan bapak pembunuh. Dan Imamat 19 ayat 31, yaitu kita tidak boleh berjinak-jinakan dengan iblis, berjanji dengan berhala, tidak boleh. Ya, itu melawan firman Tuhan. Kita baca ayatnya yang Imamat 19 ayat 31 ya. 31, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada Allah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis kepada mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, tidak boleh berjinak-jinakan, berjanjian dengan iblis, dan itu bukan bagian kita. Kalau kita mau tahu tentang seluk-beluk iblis, kita belajar dari firman Tuhan. Kalau iblis mengatakan bapak pembohong dan pembunuh, ya itu keadaannya. Ya, jangan kita berjinak, apapun yang kita lakukan, jangan ada dalam dunia iblis ya, tetapi biar kita mau sungguh-sungguh melakukan takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang gadis ya, cacat, sumbing. Nah, mulutnya sumbing dia, nggak tertutup. Kemudian dia selalu dibully di sekolah. Dia selalu nangis, dia selalu rendah diri ya, terlalu banyak dibully. Satu kali dia didekati teman, lalu diajak ngomong-ngomong, dan akhirnya dikasih tawaran, kamu mau satu puasa? Mau membalas teman-temanmu itu? Mau membalas mereka yang menghina kamu, membuli kamu? Dia katakan mau, tapi kamu harus satu teken kontrak, buat satu perjanjian dengan darahmu, yaitu janji dengan darah, ditulis bahwa dia akan setia. Ternyata perjanjian itu perjanjian dengan iblis. Sejak itu dia punya kuasa. Ketika melihat teman-temannya membuli dia pakai satu tangan, dipukul gini aja, bisa giginya merotol dan bisa terlempar. Wah, pertama dia menikmati kuasa itu dari iblis. Wah, sekarang siapa yang beli saya? Tidak ada. Tapi lama-kelamaan dia sendiri disiksa oleh iblis. Karena apa? Hati nuraninya tidak di situ. Hati nuraninya takut. Kalau dia sudah waktunya untuk mempersembahkan pemujaan kepada iblis, dia harus mengorbankan bayi-bayi. Itu yang membuat dia tidak bisa, nggak tahan. Tetapi kalau dia tidak mempersembahkan itu, iblis sendiri yang menyiksa dia. Jadi kukunya dijabuti, dimasuki jarum. Satu kali dia sampai, karena disiksa oleh iblis, dia sampai masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit itu dia berkenalan dengan seorang perawat yang mengenal Tuhan. Lalu anak ini dimenangkan, jiwanya diselamatkan. Segala hubungannya dengan iblis sudah ditutup dengan darah Kristus. Jangan main-main dengan dunia okultisme. Jangan main-main dengan iblis. Jangan mudah mengikat perjanjian iblis karena ingin tahu dunianya iblis, ingin tahu dalam perkara-perkara iblis. Ya,
ingin dapat kekuasaan, ingin dapat kedudukan, ingin melihat masa depan. Jangan anak-anak, jangan. Itu tipu daya iblis, jebakan iblis, dan membuat anak-anak terikat. Lalu hasilnya apa? Dibunuh. Iblis itu bapak pembohong dan bapak pembunuh. Kalau sudah ikut, sudah kecantol dengan iblis, tidak bisa keluar kalau tanpa melalui Kristus. Jadi dibunuh. Mengikat perjanjian dengan iblis, bayarnya nyawa, bukan uang, nyawa. Kemana? Ya binasa ke neraka. Kita boleh berjanji dengan manusia dengan ada aturannya. Kita berjanji dengan Allah ini yang lebih baik. Janji setia, janji menjaga keselamatan, janji tetap bersyukur, percaya kepada Allah penuh. Dan yang ketiga, tidak boleh janji dengan iblis. Apapun keadaannya, tidak boleh melakukan kontrak, teken perjanjian dengan iblis. Ingat, iblis bapak pembunuh dan bapak pembohong. Kesimpulannya, jangan mudah berjanji tapi tidak menepati. Ini bisa menyakitkan banyak hati orang. Ya, baik orang tua kepada anak ataupun anak kepada orang tua, kepada sesama teman. Ya, biarlah kita mau belajar untuk tidak mudah berjanji, tapi tidak menepati. Ya. Kemudian yang kedua, selalu bertanya-tanya pada Tuhan sebelum membuat perjanjian. Ya, baik itu urusan jasmani maupun urusan rohani, maka itu akan aman. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih buat Bapak yang baik, karena Engkau sudah memberikan kami pengertian tentang perjanjian, membuat perjanjian, sehingga kami tidak gampang-gampang membuat perjanjian. Tetapi Tuhan, kami boleh tetap berjanji kepadamu, yaitu tentang menjaga keselamatan, dan kami boleh tetap setia. Kami tetap percaya, mengucap syukur kepadamu. Kami percaya janji-janjimu jauh lebih banyak, dan janji-janjimu pasti Engkau genapi dalam hidup kami. Berkati anak-anak didik kami, baik di sekolahnya, baik masa liburannya, maupun akan menerima rapot. Biar Engkau tolong dengan tambahan nilai-nilai yang bagus Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami. Jauhkan dari pergaulan yang jahat, jauhkan dari dosa-dosa pornografi, jauhkan dari segala perkara yang tidak benar di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, beri kekuatan supaya anak-anak kami berdiri kuat teguh di dalam Engkau. Berkati kedua orang tua mereka, nafkah kedua orang tua mereka. Berkati Tuhan, sekali masa sulit tapi Engkau sanggup menjaga, memelihara anak-anak yang orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak yang baik, berkati iman percaya anak-anak kami, beri kesetiaan yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak kami. Biar Tuhan angkat kedua tangan kalian, turunlah berkat kasih Allah Bapa yang tidak terbatas. Anugerah daripada Tuhan Yesus limpah dengan kekuatan, hikmat, akal budi, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu penuh hikmat, bimbingan, penyertaan, sukacita yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Berkat ini diberikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak jangan lupa tanggal 17 kita akan Natal di pusat. Bawa jiwa-jiwa yang banyak ya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.